Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim fasilitator, teman-teman saya, para peserta pelatihan e-learning penyuluh KB siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga di seluruh tanah air. Teman-teman saya dari Pusdiklat yang memfasilitasi acara ini. Pertama-tama tentu sebagai hamba Allah yang beriman, dalam situasi apapun, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan e-learning penyuluh KB siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga pada pagi hari ini. Saya merasa berbahagia sekali menyaksikan teman-teman saya dari seluruh penjuru tanah air dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang semangat, tidak stres gitu ya, dengan berbagai isu yang sekarang ini beredar terkait dengan isu COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan semangat ini terus kita tingkatkan, ya, kita jaga kesehatan, semangat, tentu kemudian kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari kita dengan baik. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim Pusdiklat Kependudukan dan KB yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Juga saya sampaikan penghargaan kepada jajaran tim fasilitator dari lintas komponen BKKBN, termasuk para Widya Iswara, ada Pak Abidin Sahsirgar, ada Ibu Dora, dan teman-teman Widya Iswara yang lain yang telah mendukung dan telah bekerja sama dengan baik bersama Pusdiklat Kependudukan dan KB untuk terselenggaranya kegiatan ini. Waktu penyusunan modul yang sangat singkat, mulai dari arahan Pak Kepala pada hari Jumat, kemudian hari Senin kita sepakati, dan hari Selasa mulai bekerja. Alhamdulillah kemudian hari Jumat final modul tentang pelatihan ini. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama mulai pelaksanaan pelatihan melalui e-learning ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan merebaknya wabah coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal sebagai COVID-19, dan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran kasus yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia, yang berpotensi berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, persebarannya memang ini sangat mengkhawatirkan. Ya, persebarannya mengikuti eksponensial. Ketika kasus ini ditemukan pada tanggal 2 Maret, waktu itu hanya 2 kasus. Tetapi 20 hari kemudian pada tanggal 22 Maret telah berkembang menjadi 514 kasus. Dan pada hari yang ke-50 nanti, 21 April, diperkirakan betapa banyaknya kasus ini. Melihat pengalaman dari negara Italia, ketika kasus ini ditemukan, kemudian 20 hari kemudian, itu hanya 20 kasus. Dan pada hari yang ke-50, di Italia itu sudah mencapai 47 ribuan kasus. Jadi kalau kita pada hari yang ke-20 sudah mencapai 514 kasus, pada hari yang ke-50 nanti kalau tidak ada langkah-langkah yang kita ambil secara konkret, tentu ini akan menjadi sangat-sangat banyak. Oleh karena itu peran serta kita semua tentu sangat diharapkan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah ini, telah menekankan beberapa hal yang harus segera kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pengurangan mobilitas.
Kita semua dianjurkan untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain melalui kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah pun di rumah. Terkait dengan hal ini, kita harus memastikan jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Tetapi working from home harus juga kita manfaatkan sebaik-baiknya agar supaya kita tetap produktif, tetap bekerja. Salah satu yang kita kemudian dari Pusdiklat itu adalah melaksanakan beberapa paket pelatihan dari rumah, termasuk yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu pelatihan PKB siaga cegah corona berbasis keluarga. Karena selain instruksi yang pertama tadi, Presiden Republik Indonesia juga telah menginstruksikan untuk terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak atau yang kita kenal sebagai social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penularan COVID-19, terutama di area-area publik, termasuk di dalam transportasi publik seperti di bandara, di pelabuhan, stasiun kereta api, stasiun bus. Ini semua adalah untuk mencegah penularan COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 Menkes _104/2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi mewabah di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan disebabkan virus yang menular melalui droplet. Beberapa berita yang menggembirakan bahwa vaksin dari virus tersebut katanya sudah ditemukan di Amerika Serikat dan di Cina. Mudah-mudahan ini segera diproduksi secara massal. Pada lingkungan BKKBN, bahwa untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai dari wabah tersebut, Kepala BKKBN telah menerbitkan 3 surat edaran tentang pencegahan coronavirus disease di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di samping penetapan 3 surat edaran tersebut, Kepala BKKBN memandang perlu peran serta penyuluh KB dalam mendukung sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 pada daerah binaan penyuluh KB dengan menerapkan prinsip ketahanan keluarga. Terkait hal ini, BKKBN melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan pelatihan e-learning penyuluh KB siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan penyuluh KB terkait penanganan COVID-19. Salah satunya dengan menerapkan prinsip ketahanan keluarga. Prinsip-prinsip agar supaya 8 fungsi keluarga itu dilaksanakan oleh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Diharapkan penyuluh KB yang ditunjuk akan dapat menjadi agen yang mendorong akselerasi sosialisasi penanganan COVID-19, tidak hanya di lingkungan kerjanya masing-masing, namun juga di lingkungan masyarakat daerah binaannya. Pelatihan ini akan diselenggarakan dengan penerapan pola baru melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi atau e-learning. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini, para penyuluh KB dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait penanganan COVID-19 dalam upaya akselerasi sosialisasi penanganan COVID-19 kepada masyarakat luas. Para PKB peserta e-learning yang saya hormati, pesan saya, saudara-saudara harus dapat memanfaatkan kesertaan pada kegiatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi saudara sebagai agen BKKBN untuk mendukung
sosialisasi penanganan COVID-19 yang tepat kepada masyarakat dengan berbasis kepada ketahanan keluarga. Saudara-saudara harus menyampaikan informasi yang benar tentang COVID-19 kepada masyarakat, sehingga walaupun terus berita-berita tentang corona ini terus mendominasi media massa, tentu pemberitaan-pemberitaan itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Oleh karena itu, ketika menyampaikan informasi itu, saudara-saudara diharapkan menggunakan rujukan yang jelas, sehingga masyarakat kemudian tenang dan bersikap positif dalam menghadapi musibah atau bencana yang sedang kita alami ini. Akhir kata, saya harap saudara mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan serius. Walaupun ini melalui e-learning, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi ini adalah kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang tidak beda dengan kegiatan konvensional yang melalui kelas. Di akhir pelatihan nanti, saudara-saudara apabila dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat. Dan itu tentu akan bermanfaat bagi saudara-saudara, selain menambah kompetensi, juga akan menjadi salah satu bahan penyusunan angka kredit. Pahami materi, kemudian implementasikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat secara komprehensif untuk mendukung penanganan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak atas komitmen dan partisipasi semua pihak dalam mensukseskan kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya e-learning seperti ini terus akan kita lakukan, sehingga kemudian akses pelatihan, terutama bagi teman-teman PKB, itu akan terus dapat kita tingkatkan. Semoga apa yang akan kita kerjakan ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi program Bangga Kencana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan e-learning penyuluh KB Siaga Cegah COVID-19 berbasis keluarga saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Kok enggak ada yang tangannya, enggak ada yang ya. Salam BKKBN. Berencana ikut keren. Terima kasih. Ya. Jadi sudah jelas apa yang menjadi misi kita. Alhamdulillah bersama kita saat ini ada hampir 90 orang PKB yang sebenarnya sudah champion ini. Tapi karena situasinya hari ini kita sebut judulnya PKB Siaga. Saudara-saudara sekalian, saya sedikit menambah dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapulap bahwa ini semuanya akan berkembang. Dari 90 Anda semua, ini akan sampai pada 13.000 PKB PLKB. Selanjutnya nanti Anda bukan hanya turun dari rumah ke rumah, tetapi harapan Pak Kepala itu 1,2 juta kader PPKBD itu harus mendapat informasi yang cepat dan serupa agar mereka yang biasa turun dari rumah ke rumah itu bisa menjaga rumah-rumah Indonesia yang tadi disebutkan Pak Lalu Makrifudin sebagai satu upaya kita menjaga ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini adalah bahagian dari ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional ini menjadi kata kunci di dalam kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang telah menetapkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan tim gugus kendali percepatan penanganan cegah virus COVID-19 Indonesia, yang mana di dalam Kepres itu tujuannya adalah memperkuat ketahanan nasional di bidang kesehatan. Sekali lagi, ketahanan nasional di bidang kesehatan.
Dalam kata ketahanan nasional sudah termasuk di dalamnya ketahanan keluarga. Dalam kata ketahanan keluarga sudah termasuk di dalamnya adalah kualitas keluarga. Termasuk di dalamnya keluarga berkualitas. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah gagasan orisinal dari Bapak Kepala BKKBN minggu yang lalu agar beliau berharap 1,2 juta kekuatan kita itu berfungsi di lapangan. Karena kitalah yang tahu dan mengenal masyarakat. Karena itu melalui mekanisme berjenjang, tadi dikatakan oleh Pak Kapulap, menggunakan IT dengan sistem Zoom meeting seperti ini, diharapkan 90 orang ini segera membangun jejaring WA-nya dengan seluruh struktur di bawahnya, dengan CS dan kawan-kawannya, agar dalam tempo cepat yang 13.000 PKB PLKB akan terjangkau dan tahu, dan kemudian 1,2 juta kader kita pun akan segera bergerak dari rumah ke rumah untuk mengamankan Indonesia. Dan kebijakan Bapak Presiden adalah bagaimana melakukan dua hal, jaga jarak dan tingkatkan imunitas. Sekali lagi, jaga jarak atau yang disebut dengan social distancing, dan kemudian tingkatkan imunitas dengan mempraktekkan cara hidup yang baik, bersih, dan sehat. Saudara-saudara sekalian, saya beri kabar bahwa sekitar 30 menit ini nanti saya sampaikan atau kurang. Setelah itu nanti kita buka tanya jawab. Saya dan Pak Kapulap akan menjawab hal-hal apa yang perlu kawan-kawan ketahui. Di dalam Zoom meeting ini juga ada koordinator kami Bu Retno Suharno, ya, ada fotonya di bawah kiri. Nah, beliau yang mengkoordinir kami WWI dalam menyusun modul-modul ini, ditambah dengan banyak rekan-rekan yang lain. Hari ini saya baca dari WHO Coronavirus News, ya, tanggal 23 Maret per tanggal 23 ya, pada jam 2 GMT, berarti tambah 8 jam, itu sudah 337.553 orang yang positif virus corona, COVID-19. Ini awalnya memang disebut sebagai virus corona. Kemudian oleh Direktur Jenderal WHO, Mr. Tedros, ini namanya dikasih penamaan supaya mudah melakukan pencatatan dan pelaporan, disebut sebagai COVID, Corona Virus Disease 19. Angka 19 menunjukkan tahun 19. Sehingga dengan demikian dia sudah diberi nama sebuah virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada tahun 19. Ini akan menjadi bagian dari sejarah. Diperhitungkan ada 127 ini yang kapan-kapan aja ini bisa muncul lagi di dunia ini, nggak tahu dari mana datangnya, ya. Dan kita khawatir kalau virus sudah sampai di negeri kita, suatu hari dia ini akan tumbuh dan bisa berkembang lagi di negeri kita ini. Karena itu upaya memutus mata rantai penyebaran daripada virus ini tidak bisa main-main. Tidak boleh setengah-setengah. Harus total. Karena itu ada prinsip harus tetap di rumah dan kurangi aktivitas di luar rumah. Saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan informasi dari WHO coronavirus. Pagi ini tadi diberitakan sudah 337.553. Kita semua biasakan melihat dari Google, tinggal klik WHO coronavirus. Kita akan dapat data update. Begitu juga untuk data Indonesia. Kematian itu sudah menembus di atas angka 10.000. Sekarang sudah 14.653. Saya ulangi, 14.653. Sembuh 98.884. Jadi kalau dibandingkan dengan angka positif virus 337.553, sementara yang sembuh 98.884, itu sekitar 30% sembuh.
Jadi masih ada 70% sedang proses kesembuhan. Tetapi ada sekitar 15.000 dalam keadaan kritis di seluruh dunia. Hari ini dari 193 jumlah negara yang berada di bawah bendera PBB dan WHO, virus ini sudah mengenai 192 negara. Jadi ini virus paling dahsyat. Menunjukkan bahwa mobilitas gerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain itu memang terbuka di seluruh dunia. Kalau sudah begini ini berarti sudah sampai Alaska, sampai kutub, udah nyampe ini virus. Udah kemana-mana. Siapa yang bawa? Virusnya tidak terbang karena virusnya bukan airborne disease. Virusnya tidak terbang melalui udara. Dia berpindah dari manusia ke manusia yang lain. Caranya berpindah dari sentuhan, berpindah dari pegangan tangan-tangan manusia yang sudah ada virus pada tangan-tangannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hitung jumlah kematian yang 14.653 tadi, dibagi dengan ya coronavirus positif dalam keadaan penanganan khusus ya itu ada 113.538, maka ini yang paling dikhawatirkan, rata-rata angka kematian dunia ini naik menjadi angka 13%. Ini dahsyat ini, nampaknya luar biasa. Tanggal 19 Maret yang lalu, juru bicara daripada tim gugus kendali, Pak Ahmad Yuryanto, ya, melaporkan bahwa ketika Indonesia di angka 25 kematian, ingat di tanggal 19, itu 24 orang daripadanya itu berumur di atas 45 tahun. Artinya, pralansia dan lansia berada dalam kondisi sangat riskan. Kalau 24 dari 25, itu berarti persentasenya luar biasa. Satu orang umurnya 37. Anak-anak, bayi, balita, dan di bawah 13 tahun itu relatif kebal, imun. Sekali lagi ini perlu diingatkan, anak-anak itu imun. Tapi awas, mereka adalah orang-orang yang sangat mobile, kemana-mana, lari sana-sini, main dari sana-sini. Anak-anak balita digendong orang-orang, diciumi banyak-banyak orang. Mereka tidak sakit, tidak tampak sakit, tapi mereka ketempel virus itu di badannya. Sekali lagi, orang-orang anak-anak ini ketempel virus. Dan uniknya, orang suka kepada anak-anak. Sehingga mereka, kakek-kakeknya, eyangnya, akinya, pada cium-cium itu anak-anak, cucu-cucunya. Nah, disinilah terjadi perpindahan virus daripada COVID-19. Si anak tetap selamat karena punya daya tahan kekebalan yang tinggi. Si aki jatuh sakit, si nenek jatuh sakit, si opung jatuh sakit. Nah, inilah keunikan daripada COVID-19 ini. Karena itu, tidak bisa diumumkan secara luas kepada para pihak karena mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat banyak, termasuk membuat gambar-gambar, cetakan-cetakan, leaflet, poster, dan sebagainya. Cara yang tercepat dan terbaik adalah para penyuluh langsung turun dari rumah ke rumah. Kalau ada kumpulan BKB, Bina Keluarga Balita, lakukan, tapi ingat, jaga jarak. Jangan saling berdekatan, jangan saling bersentuhan. Kalau ada yang batuk atau flu, harus pakai masker. Begitu juga BKR, kumpulkan, tapi jangan rapat-rapat. Karena prinsip tidak boleh mengumpulkan.
ya, tapi boleh memberitahu. Jadi mungkin sistem pertemuannya di bawah 10 orang, 10, 10, 10. Kalau dulu kita melakukannya sampai ngumpulin 200 orang, 100 orang, sekarang nggak boleh. Sedikitlah lebih capek. Nah, di sini para penyuluh, kami berharap Anda dengan ikhlas dan sabar bagi waktu. Sekarang tidak mendatangi dan mengundang mereka secara massal, tapi datangi kelompok 10. Jadi dasawisma, 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 dasawisma. Jadi 10 rumah, 10 rumah, 10 rumah. Bila perlu mereka cukup di depan rumah, Anda yang teriak-teriak saja. Nah, memang semua harus berubah ini. Situasi sudah sangat mengubah situasi cara kerja kita. Tidak seperti dulu. Dan kalau kita berhasil menjaga jarak dengan orang lain, selain kita menjaga kesehatan orang, kita juga sudah menjaga kesehatan diri kita. Nah, inilah interaksi positif dari mekanisme penyampaian yang harus kita sampaikan nanti. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabar Indonesia sampai hari ini? Indonesia hari ini sudah menembus angka 500 positif daripada virus COVID-19, yaitu sudah di angka 514 dan kematian sudah di angka 48. Kalau kita bagi ya case fatality rate, angka fatalitas, maka jika 48 dibagi 514 itu sudah di angka 9%. Silakan hitung, ya. Artinya apa? Tren kematian fatalitas Indonesia naik terus. Angka kematian rata-rata daripada COVID ini kalau dipukul rata sebenarnya cuma 2%. Bahkan jika kita kuat dan sehat, insya Allah ya, mereka yang terpapar virus, itu virus hanya bertahan di dalam tubuh manusia itu 14 hari. Selama 14 hari, jika manusia terpapar daripada virus ini, maka akan terjadi perlombaan kekuatan. Siapa lebih kuat? Virus atau saya? Virus atau saya? Selama 14 hari. Dan selama 14 hari itu, kita harus tetap di dalam rumah, kontrol temperatur, banyak minum air hangat karena virusnya nggak suka dengan yang panas-panas, ya. Dan kemudian makan yang bergizi, cukup istirahat. Insya Allah kita menang, virusnya mati sendiri di dalam tubuh kita dalam 14 hari. Nah, pertanyaannya, ada apa kok begitu banyaknya orang Indonesia? Kok dari 2% bisa sembuh sendiri, ini kok banyak kita yang kalah? Nah, inilah dia tantangan bagi kita, para penyuluh. Siapakah 48 orang ini? Ini terutama adalah, saya ulangi lagi, mereka-mereka yang berumur di atas 40. Di atas 40. Lantas apakah yang di bawah 40 kita biarkan? Oh, tidak. Di bawah 40, terutama anak-anak berumur di bawah 13, lebih utama lagi bawah 5 tahun, mereka itu memang kuat, imunitasnya tinggi, tetapi mereka efektif membawa tempelan daripada virus di tubuhnya, di rambutnya, di wajahnya, di pakaiannya, di tangan-tangan mereka. Karena itu, jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita agar tetap bersih, tapi untuk sementara yang namanya para aki, nenek, kakek, eyang, oma, opa, opung, jangan pegang-pegang cucu dulu. Nah, inilah yang perlu sampai itu. Nggak mungkin kita umumkan di dinding-dinding, para kakek-kakek jangan pegang cucu, itu bisa marah semua orang. Tapi kalau kita sampaikan dari rumah ke rumah, dengan metodologi penyuluhan, mudah-mudahan ini bisa kita atasi. Nah, itulah dia. Soal bahan-bahan itu sudah kita tayangkan di e-learning, dan mulai besok kita akan bicara materinya satu demi satu. Saudara-saudara sekalian, BKKBN luar biasa. Kenapa? Karena kita punya kader. Tidak ada lembaga negara, kementerian lembaga lain yang punya pasukan begitu banyak.
Kementerian Pendidikan punya guru. Tapi hari ini sekolah banyak yang lockdown, tutup. Nah, bagaimana mereka bisa mendatangi anak-anaknya? Nah, tapi kalau penyuluh lapangan, kita tinggal datang dari rumah ke rumah. Tapi ingat, sebelum berangkat, kita harus sudah mandi, pastikan sabun sudah kena di seluruh tubuh kita, karena virus ini paling tidak suka dengan sabun. Dia akan langsung mati. Ya, bersih, pakai baju pakaian yang bersih, dan gunakan masker sekalipun kita tidak batuk supaya kita sopan berbicara dengan orang banyak nantinya. Dan kantongi masker, mana tahu di antara orang-orang yang Anda temui ada yang batuk berulang, berikan kepada dia masker itu supaya dia pakai masker. Jangan batuk di antara orang-orang. Kalau tidak punya masker, ajari etiket batuk, yaitu dengan menutup mulut dengan lengan atas bahagian dalam. Begini. Nah, kelihatan ya dari sana ya. Nah, batuk dengan tangan kanan. Nah, ini ya. Sekali lagi kalau misalnya batuk, acing. Nah, langsung ke tangan sebelah dalam. Seperti ini. Nah, jadi kita tidak menularkan kemana-mana. Batuk apapun, bersin apapun, pasti ada droplet. Pasti ada muncrat daripada ludah kita. Nah, itu tempat daripada virus tadi itu. Ya. Nah, hal yang lain, pastikan setelah kita bekerja dari mana-mana, jangan sentuh siapapun. Mau disalam, kata Ibu Dora, namaste saja, ya, begini saja, atau genggam saja, beri hormat gaya Jepang, namaste gaya Thailand, ya, atau boleh begini, gaya bersalaman sendiri, ya. Jadi jangan serahkan tangan Anda. Karena bisa boleh jadi ini perantara perpindahan daripada kuman kita tadi itu. Nah, itu ya. Setelah kita bertugas pulang, lepaskan semua pakaian kita. Cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun. Berulang. Cuci tangannya itu ya, bukan cuci begini saja, tapaknya saja, ya. Tapi juga punggung tangan, jempolnya diputar-putar kiri kanan, ulang lagi bersihkan, pakai lagi sabunnya, kemudian pakai kuku bagian dalam tapak tangan ini, banyak di situ garis-garis yang perlu kita korek-korek dengan kuku, dan baru bersih. Insya Allah. Jaga muka kita, karena dari tangan pindahnya itu melalui wajah kita. Bisa mata yang dikucek-kucek oleh jari, bisa hidung yang diupil-upil dengan jari, bisa mulut dengan korek-korek gigi atau memasukkan makanan yang kita pegang. Nah, inilah prinsip-prinsip yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini sudah cukup sebagai pengantar. Sekarang Pak Dadi, saatnya kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Abidin Syahsyarigar di HSM MKes yang telah menyampaikan pengantar tentang pandemi COVID-19 itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya dengan mengacungkan tangan. Di sebelah kanan ada raise hand ya. Diangkat nanti, ini pertanyaannya umum saja Bapak Ibu ya, untuk secara spesifik akan dilakukan besok hari dengan narasumber. Materi, ya mulai besok ya. Baik, silakan. Dari mana Mas Tri? Belum. Apa? Belum ada, Pak. Belum Mbak Dadi, belum ada. Ada di situ. Mana coba kan nama. Di icon ya, silakan Bu Lisda. Bu Lisda saya lihat sudah ngacung itu. Bu Lisda. Silakan Bu Lisda. Sebut nama dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lisda Haryani Hamid, AMD Kep dari PKB dari Balikpapan. Wah, alhamdulillah. Kebetulan Pak, di daerah Balikpapan kami ini. Di mana itu Bu? Di mananya? Kecamatan apa itu? Kecamatan Balikpapan Tengah Pak. Kebetulan saya membawahi
2 kelurahan, Dua kelurahan ya. Kelurahan Karangjati dan Kelurahan Mekarsari. Iya. Untuk makasih, di Bu. daerah Balikpapan kebetulan ada 2 kecamatan yang sudah diberi zona merah, Pak. Oh iya. Zona merah, ya. Kecamatan Balikpapan Selatan yang memang berada tepatnya di kantor DP3 AKB dan satu lagi di Kecamatan Balikpapan Barat. Kebetulan yang positif COVID-19 ini untuk daerah Balikpapan sudah 6 orang. 6 orang penderita yang kejadiannya ada yang waktu kejadian bertugas kegiatan di Solo dan yang bertugas di Pertamina. Jadi jumlahnya ada 6 orang dan para medis dan medis sudah 12 orang yang dikarantinakan, Pak. Memang jadi di Balikpapan ini merupakan jadi sosok betul-betul yang menakutkan dengan virus corona ini. Nah, kami selaku petugas, waktu kami memberikan penyuluhan atau menyampaikan apa-apa tentang ini, kami terkendala dengan masker, Pak. Kami mau bikin alat perlindungan diri sendiri, susah. Mencari masker pun sekarang di Balikpapan susah sekali. Karena ini sudah kebetulan pemerintah daerah kami, khususnya Bapak Wali Kota, Bapak Rizal Effendi, betul-betul memperhatikan masalah ini kepada masyarakat. Dan sebagian rumah-rumah ibadah yang dilakukan penyemprotan dengan desinfektan dan sebagainya. Dan salah satu kegiatannya juga mungkin untuk hari ini bergilir secara satu persatu pasar yang ada di Balikpapan akan dilakukan penyemprotan. Juga mungkin nanti sampai ke kantor-kantor, Pak. Nah, yang jadi permasalahan di sini terus terang aja, Pak, masalah masyarakat kami yang kurang mengerti himbauan yang telah dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Kami sebagai penyuluh sudah melaksanakan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kami menyampaikan juga karena di tempat kami memang sudah rawan, sudah 6 yang positif, Pak, sampai dengan hari ini. Jadi kami, salah satu yang kami lakukan adalah menyampaikan penyuluhan dengan menggunakan WA ke kelompok kader-kader kami, Pak. Mungkin salah satunya telah kami lakukan. Mudah-mudahan ini juga sebagai salah satu rantai untuk memutuskan virus corona yang ada di Balikpapan ini. Kami selaku petugas sebenarnya ingin sekali langsung datang ke tempat daerah yang banyak kerumunan orang. Tapi alat perlindungan untuk diri kami ini yang tidak ada, Pak. Ya, sampai saya bilang masker pun susah untuk kami dapatkan. Nah, apakah kalau kami menggunakan alternatif, kalau kami menggunakan masker yang ini sekarang banyak ibu-ibu PKK, mereka secara membuat dari kain salah satu untuk membuat masker. Tapi mungkin kalau di segi ini perlindungan agak kurang mungkin, Pak. Tapi itulah salah satu solusi yang kami lakukan untuk mengatasi tidak adanya masker yang ada di Balikpapan. Dan kami juga mengajarkan sebagian kepada kader-kader kami bagaimana membuat cairan disinfektan untuk cuci tangan. Karena untuk alat-alat ini sudah sangat langka sekali di Balikpapan. Banyak sekali terjadi aksi borong, terutama mohon maaf bagi orang-orang yang punya duit, Pak. Ya, itulah mungkin kendala untuk kami, tapi insya Allah setelah kami mendengar penjelasan tadi dari Bapak Pak Dr. Abidin Syah,
Karena kebetulan beliau kalau Betul. tidak salah pernah ke Balikpapan juga Pak ya, pernah ke kantor DP3 Pernah. AKB ya Pak ya. Saya ingat Yo. berapa tahun yang lalu ya Pak. Karena kalau Bapak datang ini, PKB pada takut ini sama Bapak ini. Karena karisma beliau ini. Ya, saya Baik. terima kasih hari ini Baik. diberi Bu kesempatan Lisda. untuk bisa bertatap Ya. muka dengan Bapak. Terima Terima kasih kasih Kak ya informasi dari semua kami Pak. rekan-rekan yang lain. Ada berapa orang Pak Dadi nih? CS Baru kita ini? 60-an, Mbak. 65. 60-an ya. Wah, ini 65. luar biasa ini. 60 orang ini dapat berkat ini, mendengar secara langsung ya, bahagian paling penting ya. Baik, Bu Lisda dari Balikpapan. Ini informasi sangat menarik ya. Ada zona merah, Izin ada bertanya, 6 Dok. positif ya. Ya sebentar ya. Siap, Yang Bu. lain mendengar dulu ya. Siap, Bu. Nah, kemudian ada 12 orang para medis yang dikarantina, kesulitan masker, masyarakat susah diajak untuk menjalankan kebijakan dan sebagainya ya. Dan ada inovasi dari PKK untuk buat masker dari kain ya, dan kemudian membuat cairan desinfektan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini masukan yang sangat berharga ya. Saya hanya menambahkan beberapa hal. Pertama, para penyuluh KB, kita punya rekan kerja di sana untuk membantu pengamanan di lapangan. Pasti kawan-kawan sudah mengenal Babinsa, Bintara Pembina Desa. Sudah mendengar Babin Kamtipmas dari pihak kepolisian ya. Nah, manfaatkan ini setiap rencana kunjungan kita ke Dasawisma, beritahu mereka, Pak, saya mau turun tanggal sekian mulai dari jam sekian sampai jam sekian, mulai dari lorong anu sampai ke lorong anu, mulai dari lingkungan sekian sampai lingkungan sekian. Mohon saya dibantu pengamanan. Pengamanan apa? Ya, antara lain agar mereka tertib. Karena ketertiban saya tidak bisa atur. Saya hanya bisa mengumumkan, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Jangan lupa dengan Babinsa. Itu sudah komitmen Kepala BKKBN dengan Panglima TNI. Bahwa kita didukung oleh Babinsa dan juga dari Kapolri, Babin Kamtipmas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya respect ya dengan ide dari PKK. Kita jangan mau menyerah. Ya. Sekalipun, sekali lagi, bahwa tidak ada penularan melalui udara. Yang bisa terjadi itu adalah pada saat orang batuk dan kemudian keluar droplet dari mulutnya, pada saat yang sama, pada jarak kurang dari 1 meter, itu bisa saja droplet daripada bersin batu orang itu terhirup oleh hidung kita pada saat kita bernapas. Jadi pada saat kita bernapas, droplet itu masuk ke hidung kita, masuk ke pernafasan kita. Itu yang jadi masalah. Tapi itu bukan kuman terbang. Yang terbang itu percikan ludah daripada orang yang batuk, ya. Lantas apa yang mau kita jaga? Kalau kita pakai masker, yang mau kita jaga itu adalah kalau terjadi kemungkinan adanya orang batuk yang muncrat ludahnya terhirup oleh pernafasan kita. Cuma itu yang mau kita jaga. Jadi benar bahwa menggunakan kain, ya, kain yang bersih, ya. Mohon maaf ya, misalnya dari kerudungnya Bu Lisda, kira-kira bahan seperti itu. Dari hijabnya Bu Lisda, ya, semua kan bisa lihat hijab ya. Itu kainnya itu 2 lapis sudah cukup bagus, ya, sudah cukup bagus. Nah, itu hanya untuk menghindari kita terhirup ya daripada percikan bersin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah menjawab masyarakat sulit kita atasi dengan adanya Babinsa ya. Masalah masker kita bisa atasi dengan adanya pembuatan dari kain. Kemudian masalah desinfektan silakan dibuka Google cara membuat desinfektan yang sederhana ya. Silakan sambil diajarkan. Jadi materi kita
tidak cerita kontrasepsi dulu ini, ya. Tapi kita cerita bagaimana mencegah coronavirus yang sangat dahsyat dan sudah mengenai seluruh dunia. Saya perlu kabarkan berita dari Palang Merah Indonesia, PMI sudah mengundang seluruh pimpinan agama-agama Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Islam, di mana sekarang sedang digerakkan desinfektanisasi rumah-rumah ibadah secara lintas agama. Jadi semua yang macam-macam agamanya sama-sama saling membantu rumah ibadah, bukan hanya rumah ibadah sendiri. Jadi itu tugas masjid-masjid, vihara-vihara, gereja-gereja, ya, segala macam itu. Nah, yang kita adalah mengurus keluarga. Itu dulu, Pak Dadi, silakan pertanyaan berikut. Mungkin dari Pak Kapus ada tambahan, monggo Pak. Ya, memang ini masih tentang masker. Di masing-masing kantor perwakilan kita sebetulnya ada masker, Pak Abidin. Masker itu diperuntukkan untuk pelayanan memang. Tapi dalam situasi seperti ini mungkin perlu didiskusikan. Apakah masker itu bisa dimanfaatkan oleh ya kan ini situasi di bencana. Lapangan, ya. Ya, situasi bencana, apakah itu bisa dipergunakan oleh ASN kita, oleh PKB kita untuk melindungi diri ketika mereka itu akan melakukan kunjungan rumah dan sebagainya. Saya pikir itu perlu kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pemerintah kelihatannya serius untuk pengadaan masker ini dan akan ada pengadaan 2 juta masker dalam waktu dekat. Mudah-mudahan itu segera terrealisir. Itu mungkin tambahan dari saya, Mas Dadi. Terima kasih, Bu Lisda, yang telah berjuang terus di lapangan ya, dengan fasilitas seadanya. Tapi ini mudah-mudahan tetap kita semangat. Ya, oke, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin ya, satu pertanyaan lagi. Pak Dadi. Ya. Ibu Septri. Oh, silakan. Ya, satu pertanyaan lagi, nanti setelah ini kan nanti ada acara besok ada terkait dengan teknis ya, permaterinya. Siap. Silakan. Siap Pak Dadi. Baik, silakan Bu. Siap Pak Dadi. Mohon izin. Terima kasih Pak Dadi. Mohon izin Dr. Abidin. Saya mau bertanya begini Dok. Saya Bidan Septri dari Kota Bekasi, betul Dok. Kebetulan kami memasuki red zone Dok. Sebentar, identitas dulu. Iya, kami memasuki Bidan Septri Dok dari Kota Bekasi, perwakilan Jawa Barat. Oke, persisnya di mana? Di Bekasi, di kecamatan apa? Ya Dok. Jadi gini. Kecamatan? Kebetulan. Kecamatan Rawalumbu Dok. Kecamatan Rawalumbu. Aduh. Kecamatan Rawalumbu ya. Dok. Baik. Ibu menangani berapa desa kelurahan? Kecamatan Rawalumbu. Ya. Berapa desa kelurahan yang dihandle? Kelurahannya Bojong Rawalumbu, Dok. Kelurahannya Bojong Rawalumbu. Satu kelurahan ya? Kelurahan Bojong. Yang menjadi tanggung jawab Bu Septri, satu kelurahan saja. Ya, Bu Septri, suaranya bisa di... Sebentar Pak Dadi. Tadi waktu duduk bagus itu posisinya, ini setelah bergerak dia jadi agak terganggu. Iya, lagi pindah lokasi sepertinya Pak Dadi. Kelurahan Bojong. Satu kelurahan aja ya? Lagi pindah lokasi sepertinya Pak Dadi. Ya. Itu dia. Mohon izin ya. Silakan Bu. Ya, aman Bu, makasih aman. Nah, duduk yang Amar Bu. Ya. Ya, tes. Ya, aman. Silakan. Suara terdengar. Cek, halo. Ya. Iya, terdengar. Ya, Dok. Terdengar. Dok. Bu Ya, Dok, Septri. hadir. Bu Septri, Bekasi, jelas, Jawa Dok? Barat. Sudah jelas? Kecamatan Sudah jelas, Dok? Rawalumbu. Iya, Dok. Oke. Iya. Halo. Nah, kelurahannya juga Rawalumbu. Ya, Dok. Iya, sudah. Hanya satu kelurahan. Sudah hadir. Sudah ada.
Ya, saya ya satu kelurahan ya. kecamatan dan dapat kelurahan dong. Satu kelurahan ya. Kelurahan. Oke. Lanjut. Apa informasinya? Nah, yang mau saya tanyakan gini Dok, kami itu pada tanggal 22 besok ya. Pada tanggal, ya Dok. Yang mau saya tanya, ya, yang mau saya tanyakan gini Dok. Halo Dok. Ya, jelas Bu. Kami di Kota Bekasi kan termasuk Bojong Rawalumbu. Dok, Bojong Rawalumbu. Bojong Rawalumbu. Ini Dok. Di Kota Bekasi itu ada wacana, kemarin itu kan ada pertemuan antara kepala Pak Wali Kota dengan Gubernur Jawa Barat ya, dengan wacana akan mengadakan tes massal COVID-19 yang akan menyasar warga Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Kerawang di Stadion Patriot Candrabaga, Dok. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan kaitannya nanti kan mengumpulkan orang banyak ya, Dok ya? Banyak beberapa kader-kader PPKBD termasuk para akseptor pun juga bertanya ke saya, Bu, apakah kita juga perlu mengikuti rapid test ini untuk besok yang di Stadion Candrabaga? Karena untuk keluar rumah saja kita tidak berani, karena khawatirnya nanti malah kita kader yang tanpa kita sadari justru menularkan ke orang lain. Walaupun kita dalam keadaan sehat tanpa kita sadari, itu bagaimana Dok? Yang pertama, menyikapinya. Yang kedua Dok, di Kota Bekasi kan cukup banyak nih ditemukan kasus ya dengan jumlah ODP 81 orang, PDP-nya 59 orang, dan yang positif ada 15 orang. Yang mau saya tanyakan Dok, beberapa akseptor, beberapa masyarakat dengan pasien saya juga kan ada yang memang punya gejala mungkin rada demam, flu. Oke, jaringan. Ya. Poinnya sudah dapat kali ya, Bu Sakti? Menggunakan Proris, Dok. Ya. Proris itu kan mengandung ibuprofen. Nah, sedangkan yang WHO juga sudah, ya itu aja sih. Ya, itu aja. Jadi boleh nggak sih Dok, kalau kita misalnya menganjurkan untuk itu, dan bagaimana penyuluhannya ke masyarakat supaya mereka juga tidak berbondong-bondong langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa gitu Dok. Itu aja sih, terima kasih. Oke, Bu Septri terima kasih. Terima kasih Pak Dadi. Ya baik Ibu Septri, poinnya sudah dapat. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu ya, biar pas ganjil tuh ya. Biar nanti ya, Pak Abidin bisa menjawab. Terima kasih Pak Dadi, siap, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Dadi. Ada nih Pak Dr. Ong. Dr. Ong ya? Silakan Pak Dr. Ong. Nggak tahu Pak Dr. Ongnya standby nggak nih? Standby tuh kayaknya tadi. Iya. Silakan Pak Dr. Ong. Sementara mungkin bisa pindah ke yang lain. Boleh Pak, silakan. Dari mana ya? Bapak Ibu ada yang masih bertanya? Oh, dari COVID-30. COVID-30 itu siapa itu? Ya, COVID-30 silakan Ibu. Sampaikan nama provinsinya dan wilayahnya. Benar Pak. Ya. Silakan Ibu. Ya, nama saya Andi Balaripa. Saya dari PKB Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, silakan Bu. Sebentar. Mohon diulang, kurang baik suaranya. Ya. Ibu, silakan. Siapa namanya, Bu? Ibu, silakan. Siapa namanya? Anita ya, dari Jawa Barat ya. Di mana itu? Di Cianjur, Pak. Di mana? Cianjur? Cianjur. Ada yang mendengar dengan baik?
Cianjur Pak, Cianjur. Cianjur ya, oke. Silakan, apa Pertanyaan ceritanya? saya cuma satu, Pak. Kualifikasi sabun antiseptik yang baik itu seperti apa? Antiseptik yang baik ya. Iya. Antiseptik yang baik ya? Iya, karena kan banyak sekali desinfektan yang tersebar di pasaran. Tapi sebenarnya untuk yang efektif bagi membunuh coronavirus atau mengurangi dampaknya di masyarakat itu untuk kebersihannya seperti jenisnya seperti apa, harus seperti apa, yang bagaimana. Lalu jenis untuk antiseptik yang untuk yang hand sanitizer juga harus yang seperti apa, sehingga kami di masyarakat bisa menyampaikannya dengan baik. Begitu, Dok. Ya. Kasih lambaian tangan, Bu, biar kelihatan Ibu yang bertanya. Nah, gitu dia. Saya pernah ketemu dengan Bapak. Siapa lagi yang mau melambai nih? Ya, baik. Mas Sri, ada yang bertanya, Mas Sri? Belum nih pada ini. Dokter Om? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain? Ada lagi Pak Dadi? Yang melambaikan tangan mana ya? Melambaikan tangan Bapak Ibu. Ada angkat tangannya kayak gini biar kelihatan di sini. Mbak Tuti sedang monitor ya. Oh nih, dari Bu Wajahnya Clara. nggak kelihatan Mbak Tuti. Coba naikkan sedikit ya. Bu Clara Sinta. Izin bertanya. Ya, silakan Bu. Enggak? Kedengaran enggak? Ibu. Kedengaran Mbak Sinta. Saya mau bertanya, kita kan sebagai PKB di... Sebentar. Baik, Pak. Clara Sinta di mana tugas? Di mana? Clara Sinta PKB untuk daerah Aceh. Lebih tepatnya Kabupaten Aceh Tenggara. Jauhnya. Oh, Aceh jelas suaranya Aceh Tenggara ya. Di mana itu Ibu tugasnya? Di kecamatan Aceh Tenggara, apa? Pak. Di Kabupaten Ya, Aceh Tenggara. Betul, kecamatan? Kecamatan Babul Makmur. Babul Makmur ya. Oke, silakan. Saya izin bertanya, Dok. Nah, kita kan sebagai PKB diharapkan untuk menjadi PKB siaga dalam pencegahan COVID-19. Ya, mau saya benar. tanyakan adalah, bagaimana mekanismenya kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang notabene-nya masih bekerja atau tidak bisa stay at home. Nah, misalnya seperti pekerja di toko atau di supermarket. Seperti itu, Dok. Apakah sama mekanisme penyuluhannya dengan masyarakat yang memang diam di rumah atau dengan masyarakat yang memang tidak bekerja seperti itu? Ini sudah pakai nama semua, ini masih pakai username dari situ. Oke. Sudah Ibu. Iya, makasih Mbak Clara. Kalau Mbak Clara menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Agak sulit juga sih, Dok, karena memang kayak jangan kalau untuk keluarga itu kita agak sulit. Iya, baik, nanti kita jawab. Silakan ada lagi Pak Abidin, semua dijawab Pak ya, dirangkum ya. Karena iya benar. Mau masuk ke pretest sebentar lagi. Oh jadi iya. Bisa baik. Oh silakan. Iya. Pak Dadi, kita nggak ada Pak Dadi. Kita nggak ada jadwal pretest Pak Dadi. Oh nggak ada. Oke. Langsung belajar mandiri. Jadi kuisnya hari di ini akhir. Jadi Zoom meeting teman-teman belajar mandiri aja melalui e-learning. Oh baik. Silakan Bapak. Evaluasinya hanya 1 kali Pak. Baik Bu, siap Ibu. Ini ada yang sudah tunjuk tangan ini? Ada lagi COVID-77 ya, peserta COVID-77. Ada. COVID-77, silakan masuk. Silakan Bapak. Audionya dinyalakan Pak? Ya, sudah dinyalakan. COVID-77. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rahmat, penyuluh KB Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kebetulan saya juga sebagai ketua IPKB Kota Makassar. Ya. Wah, mantap. Jadi ini pertanyaannya mungkin secara umum mungkin juga terkait mungkin seperti yang ditanyakan tadi sama Mbak Sinta. Jadi terkait dengan persoalan tugas kita sebagai penyuluh KB, karena ini masih menjadi kekhawatiran dari teman-teman. Kebetulan di Kota Makassar ada penyuluh KB-nya yang PNS itu ada sekitar 105 orang. Jadi agak banyak. Jadi yang menjadi kekhawatirannya kayak gini Pak. Kalau kita lihat ini kan sekarang ramai pemberitaan tentang COVID-19 ini, jadi banyak ketakutan yang memang menggelayuti teman-teman untuk mau keluar rumah seperti itu. Sementara kalau disampaikan tadi dari materi tadi dari bahwa kita bisa melakukan penyuluhan dengan mendatangi mereka mungkin dengan per 10 orang, tapi kan tadi tetap menjadi ketakutan bagi teman-teman untuk keluar dari rumah karena kayak di Kota Makassar di sini sekarang juga jadi juga mencekam juga karena kemarin kan ada yang yang peserta ijtima yang kebetulan dibatalkan yang dekat dari Kota Makassar dan itu sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Jadi banyak juga yang ketakutan untuk keluar rumah. Jadi bagaimana mungkin solusinya ke depan? Apa yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman penyuluh KB Kota Makassar untuk memberikan ketenangan sehingga mereka juga bisa bekerja secara efektif, tapi juga bisa berhati-hati terhadap pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Sudah belum yang itu di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pendataan dari Bagaimana Pak Dadi? Ya baik Pak, bisa satu lagi mungkin ini pertanyaan buat Pak Kapus ya. Ini repeat dari Dr. Ong mengatakan begini Pak Kapus, bagaimana kebijakan terkait dengan pelayanan KB, sedangkan kami punya PPM. Artinya kan agak sedikit ini Pak ya, terhambat untuk pencapaian PPM KB. Mungkin nanti Pak Kapus bisa jawab. Pak Kapus mungkin izin ya, bagaimana kebijakan pelayanan KB, sedangkan kami punya PPM, itu intinya Pak. PPM mencapai target KB kan tiap bulan ada target tuh Pak. Terima kasih Pak. Dari Dr. Ong. Jadi yang pertama kita berada pada situasi yang khusus sekarang ini, yaitu situasi yang disebut pandemi. Artinya ini adalah satu bencana. Tentu dalam situasi khusus seperti ini, apa yang kita kerjakan, target dan lain-lain juga khusus. Oleh karena itu, ya tentu PPM itu kan untuk 1 tahun. Tentu seandainya karena situasi sekarang ini PPM bulan ini tidak tercapai, tentu masih ada waktu pada bulan-bulan yang akan datang. Tetapi sampai akhir nanti kemudian tidak tercapai, tentu kita bisa mengatakan bahwa ini tidak bisa kita capai karena situasinya adalah pandemi ya yang perlu kita waspadai bersama. Yang penting adalah kita bekerja semaksimal mungkin, tentu dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kita. Jangan sampai karena mengejar PPM, nanti musim corona juga langsung aja gasa penyuluhan pada orang yang sakit corona dan sebagainya. Ini kan juga tidak itu akan menyebabkan kita sakit dan tentu kita rugi lebih besar. Oleh karena itu sekali lagi kita berada pada situasi yang khusus. Dan tentu situasi khusus ini tentu merupakan satu keniscayaan untuk kita pengecualian. Jadi kalau PPM tentang KB tentu kemudian kita isi dengan hal-hal lain. Salah satu makanya kenapa kita adakan e-learning ini adalah agar supaya kita, produktivitas kita kan tidak hanya pelayanan KB, tapi ada hal lain yang mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena itu e-learning ini salah satu pertimbangannya adalah ketika teman-teman tidak bisa melakukan penyuluhan untuk mendapatkan aksetor KB, tentu ada hal lain yang kemudian bisa dilakukan. Salah satunya adalah e-learning yang kita kembangkan ini. Itu mungkin Dr. Ong yang. Jadi tenang saja, silakan saja bekerja apa yang bisa dikerjakan gitu. Masalah PPM tentu nanti kita masih ada waktu untuk mencapai, tapi kalau tidak tercapai tentu ada alasan pandemi ini yang tidak harus kita juga bersama-sama menghadapinya. Terima kasih Mas Dadi.
Oke, silakan Pak Dr. Abidin untuk baik. Saya berharap semua mendengar dengan dengan seksama. Saya tidak bisa menyusun secara secara terstruktur, tapi saya akan pilih hal-hal penting dari apa yang dipertanyakan. Dari Mbak Septri tadi, dari Bekasi ya, dari Rawalumbu, ada kebijakan gubernur dan wali kotanya akan melakukan tes rapid coronavirus ya. Yang terbayang oleh Mbak Septri itu akan terjadi pengumpulan massa dan kerumunan, dan itu sangat dikhawatirkan ya. Nah, ini merupakan tanggung jawab daripada wilayah Dinas Kesehatan dan BNPB daerah masing-masing ya. Kita nggak usah terlalu khawatirkan itu, sudah ada protokolnya. Protokolnya sudah ada, bagaimana caranya, kemana lebih dulu, seperti apa caranya, dan bagaimana cara pengumumannya dan sebagainya. Jadi insya Allah aman-aman saja ya. Yang kedua, soal penggunaan ada tadi disebut-sebut obatnya ya, ibuprofen ya. Itu boleh diklik di Google apakah itu direkomendasikan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Tapi kalau yang sempat terbaca saya, berbagai macam obat-obatan yang mengandung kandungan profen itu sementara tidak dianjurkan ya, karena dapat menimbulkan penurunan daya kepada virus untuk menjadi lebih aktif. Jadi ini nanti tolong dicermati dengan membaca sedikit lebih banyak ya. Kemudian tadi disinggung di sana sudah ada ODP ya. Baik, Jadi ada dua istilah baru ya, ODP dan PDP. O itu adalah orang dalam pengawasan, itu biasanya itu untuk orang-orang yang batuk-batuk, pilek, flu dan sebagainya ya. Orang seperti ini harus berada di rumahnya, jangan kemana-mana, pakai masker, tidak kemana-mana. Di rumah saja 14 hari, ukur temperatur sendiri. Kalau batuk makin berat, temperatur makin tinggi, ya naik kelas menjadi PDP, pasien menjadi P-nya pasien dengan pengawasan. Nah, untuk orang itu akan diberikan perhatian khusus dari puskesmas dan rumah sakit. Jika juga menjadi tambah berat, dia harus masuk rumah sakit. Di rumah sakit dia akan ditangani 14 hari dalam rangkaian 14 hari ya. Kalau juga tambah berat, dia kalau menjadi positif, maka PDP positif masuk ruang isolasi sampai positifnya menjadi negatif. Nggak tahu berapa hari. Ya, barangkali mirip seperti apa yang dialami oleh Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi yang positif diisolasi di rumah sakit dan sampai hari ini masih di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau sembuh karena sampai sekarang tidak ada tanda-tanda semakin berat ya. Yang berikut dari Mbak Anita, Jawa Barat, Cianjur ya. Ini desinfektan. Ini gimana membedakan desinfektannya? Ini bagus atau bagaimana ini ya? Nah, inilah dia zaman di mana banyak orang macam-macam di saat sedang susah-susah begini ya. Nah, intinya adalah bagaimana caranya supaya kita membaca label produknya ya, label produknya seperti apa ya, apa yang harus kita lakukan. Misalnya seperti ini saya punya hand sanitizer ya, di belakang tuh ada tulisan-tulisan. Nah, itu harus dibaca. Ini ada di kantong saya ya, karena kecil jadi kemana-mana ini ganti daripada cuci tangan pakai sabun. Sayangnya cuma ada satu ya, nggak bisa dibagi-bagi, mohon maaf ya. Nah, kemudian ide yang disampaikan oleh rekan terdahulu untuk membuat desinfektan sendiri itu boleh dipikirkan ya, daripada kita menjadi ragu, ini bagus nggak ya, itu bagus nggak ya, ini benar nggak ya. Tapi don't worry, semua produk makanan, minuman dan bahan kesehatan itu harus tertera di bawahnya itu tertulis Badan POM.
register berapa ya. Kalau tidak ada merek apa-apa, jangan gunakan. Jangan-jangan itu hanya air berbau alkohol. Kita akan kesulitan nantinya ya. Nah, cara yang lain lagi, kalau desinfektan itu untuk semprot-semprotkan di ruangan praktek atau di ruangan kerja ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat kain yang sudah kita basahi dengan sabun, itulah yang kita lap ke permukaan-permukaan yang biasa kita gunakan seperti meja, barang-barang dan sebagainya ya, dan segera dikeringkan. Berikutnya dari Mbak Clara Sinta, ini dari Aceh, luar biasa, jauh sekali beliau ya. Nah, ini bagaimana caranya melakukan sosialisasi khususnya bagi pekerja-pekerja yang bekerja ya. Nah, kalau itu ada dalam wilayah kita, maka para penyuluh ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, Anda buat selebaran tulisan. Nggak bisa pakai gambar, nggak apa-apa. Kalau mau diupload dari bkkbn.go.id, ada banyak gambar-gambar. Termasuk cegah virus corona bagi keluarga berkualitas dengan melakukan 8 fungsi keluarga. Nah, itu nggak banyak. Cetak aja 2 lembar, bagi kemana-mana. Ya, bagi kemana-mana. Atau ketik sendiri pakai komputer. Ya, 1 lembar. Jangan banyak kata-kata. Gunakan kata-kata singkat saja. Print. Setiap keluar, bawa. Bagi. Ya, hitung-hitung amal. Ya. Kalau tidak bisa kita masuk ke perkantoran. Jadi kita tinggalinnya di kantor. Tolong ini ya diumumkan ya di kantor. Tolong ini diumumkan ya di kantor. Gitu ya. Buat selebaran-selebaran. Berikutnya dari rekan 77 Mas Rahmat di Makassar ya, Ketua IPKB, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, di sini beliau menemukan satu dilema. Ketika mengajak orang keluar, pada saat yang sama orang takut keluar, sehingga boleh jadi fungsi penyuluhan kita menjadi terganggu. Boleh jadi juga ketika kita ketuk rumahnya, dia coba buka jendela, ada apa? Ya, saya mau melakukan penyuluhan. Ya udah, teriak saja di depan pintu, kami dengar dari dalam. Ah, itu bisa terjadi. Nggak mau dia buka pintu, silahkan ngomong. Nah, ini para PKB harus siap diperlakukan begitu. Jadi seperti kalau orang Jakarta bilang, emangnya gile itu orang, kok kayaknya ngomong sendiri di depan rumah orang. Nggak apa-apa. Ya, memang situasi ini udah kurang-kurang waras lah. Ya, jadi kalau kalian disuruh teriak-teriak aja. Bapak Ibu yang berada di rumah nomor 3, saya beritahu ya, 1, jaga jarak, 2, rajin cuci tangan, yang ketiga, jaga imunitas, yang keempat, jangan keluar rumah kecuali sangat perlu. Oke, didengar? Oke, mengerti? Oke, bye-bye. Saya pindah ke rumah sebelah. Ah, begitu ya. Jadi nggak harus kita lakukan hal biasa. Sekarang kita menjadi luar biasa, ya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, khususnya bagi PKB, ya, tidak usah takut keluar rumah. Masyarakat boleh takut, tapi kalau kalian jangan takut. Kalau kalian takut keluar, masyarakat takut keluar, terus gimana ngomongnya? Kan nggak bisa kita lihat dari rumah kita, kan? Nah, saya punya kiat. Yang pertama, ini Pak Kapulap juga perlu tahu. Karena yang terpapar dan beresiko itu adalah umurnya di atas 50, maka kawan-kawan yang belum 50 atau apalagi belum 40, nah Anda jangan takut keluar. Karena kumannya insya Allah takut sama yang muda. Nah, kalau sama Bu Lisda, hati-hati. Pasti dia sudah di atas 40 tuh, ya kan? Nah, tapi kalau Mbak Septri kayaknya ini belum termasuk sasaran dia ini. Bisa kemana-mana. Mbak Clara juga bisa, aman insya Allah ya. Nah, jadi kelihatan tuh dari sini nih siapa yang bisa-bisa ini ya. Yang bisa turun. Pak Tri bisa kalau mau. Cuma dia jaga kantor. Nah, yang pertama yang muda silahkan bergerak. Tetapi tetap tingkatkan imunitas. Makan dulu dari rumah. Jangan makan lagi di jalan. Jangan minum di jalan. Bawa
tumblernya masing-masing. Nih, saya dibagi sama Kapulap nih, mudah-mudahan sampai sama semua nih. Ya, tumbler BKKBN Pusdiklat ini dia Pulap ini luar biasa. Nah, jadi jaga jarak ya, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun. Insya Allah kita semuanya akan selamat. Terima kasih. Silakan Pak Kapulap untuk menyelesaikannya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu besok dan hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Abidin Syah Siregar. Jadi teman-teman selamat mengikuti e-learning. Selalu semangat, sehat ya. Ya sambil menjaga diri ya dan menjaga lingkungan. Mungkin langsung kembali ke Mas Dadi ya, Mas Dadi ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini banyak sekali sebenarnya Pak Dadi, saya potong sebentar. Saya dititipi pertanyaan dari Bu Ica ini. Ada pertanyaan langsung kepada beliau tentang pemesanan barang dari luar, online, ya online. Tetap kita lakukan, ya desinfektan, ya kita bersihkan dulu wadahnya sebelum kita buka, ya. Kemarin istri saya juga terima barang dari Medan, pelan-pelan kita buka, kita gunting. Tangan dalam keadaan pakai tisu, jangan bersentuhan langsung. Bungkusnya langsung kita buang. Nah, begitu ya. Nah, pertanyaan yang lebih jauh lagi, kalau itu dari Cina, ya sekarang nggak lagi dari Cina, dari 192 negara yang bermasalah. Terima kasih. Ini juga bermasalah, ya. Sudah seluruh dunia, mau ngirim apa aja ke Indonesia, tetap perlakuan sama. Letakkan dulu barangnya. Kalau punya desinfektan, sembur, cerot, ya, dilap, bersihkan, buka bungkusnya, buang. Habis itu cuci tangan lagi kita, kerjakan lagi, berapa lapis, cuci tangan lagi, keringkan, buka lagi, berulang-ulang. Setelah terbuka, cuci tangan lagi. Makasih ya. dok. Memang hanya itulah cara satu-satunya kita terputus hubungan dengan virus yang nakal itu, ya. Terima kasih. Silakan dilanjut, Mas Dadi. Ya, mungkin Mbak Tuti mau menambahkan sedikit, Ibu Dokter Tuti. Udah cukup tadi Dokter Abidin udah banyak penjelasannya, udah lengkap. Oke, baik. Nah, besok dia akan tampil itu. Besok dia tampil. Dari Ibu Dokter Pebi ada tambahan? Pebi ada di mana? Ibu Dokter Pebi ada tambahan? Kayaknya sudah lengkap. Febi, tolong tangannya dong, tangannya Febi. Mana tangan Febi? Ya. Mana tangan Febi? Tar, belum nampak. Mana tangannya? Ya, sudah Dok, kelihatan Dok, ya. Oh, waduh, kayak di ruang bedah dia gayanya. Wah, udah dibungkus habis. Insya Allah sehat kita semua. Ya. Baik, Bapak Ibu, banyak sekarang pertanyaan Bapak Ibu ya. Nanti disisakan nanti buat sesi buat besok ya. Besok, kemudian sampai dengan hari Kamis masih ada juga seperti ini ya, langsung dengan narasumbernya yang expert Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu bisa belajar mandiri ya. Materi 1, 2, dan 3. Kita akan berjumpa besok hari dengan penjelasan untuk materi pertama. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan juga kesediaannya untuk bergabung dalam acara learning PKB Siap Cegah COVID-19. Terima kasih Dr. Abidin, terima kasih juga Dr. Tuti, Dr. Pebi, kemudian yang terhormat juga Pak Kapus, terima kasih, dan juga seluruh pengajar yang telah bergabung di sini, dan juga pada PKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok hari. Semuanya tunjukkan tangan. Semua tunjukkan tangan. Tanda kita masih insya Allah sehat. Mana tangannya? Halo. COVID-87, mana tangannya? Oke, thank you. Yang masih nyambung jangan lupa besok Bapak Ibu pakai handsfree ya. Untuk maksimalkan pakai handsfree. Terima kasih.